Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-33, Panglima Buronan, bagian yang ketiga, karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang ketiga. Raden Kertopati langsung membawa Wiro Sableng dan si pemuda berpakaian kelabu ke gedung kediaman patih kerajaan, seperti dituturkan dalam seri Bajingan dari Susukan dan Pangeran Matahari dari Puncak Merapi. Pemuda berpakaian kelabu ini bukan lain adalah seorang gadis cantik yang pernah menyamar sebagai nenek sakti bernama Niluh Tua Kelungkung dan pernah mengabdi diri pada kerajaan selama 4 tahun. Saat itu menjelang pagi, matahari masih belum tersembul dari ufuk timur. Meskipun ingin bicara panjang lebar dengan Wiro dan kepala pasukan kota raja itu, namun menolong Raden Ajeng Sitihinggil harus diutamakan. Tanpa banyak bicara, sang patih membawa ketiga orang itu ke kamar di mana istri Sri Baginda itu ditempatkan bersama putrinya, dikawal oleh 2 lusin prajurit ditambah 2 orang perwira. Raden Ajeng Sitihinggil terbaring tak bergerak di atas tempat tidur. Wiro Sableng hampir tidak mengenali lagi perempuan itu saking kurus dan pucatnya. Puji Lestari memandang penuh tanda tanya begitu melihat pendekar itu muncul. "Kami sangat mengharap bantuanmu, Wiro. Lakukan apa yang bisa kau lakukan," berkata Patih Haryo Unggul. Murid Sinto Gendeng garuk-garuk kepala sesaat dipandanginya sosok tubuh kurus dan wajah pucat itu. Lalu dia membungkuk dan dengan jari-jari tangannya dia membuka kelopak mata kiri Raden Ajeng Sitihinggil. Bola mata itu berputar sedikit, tapi pinggir kelopak mata tampak membiru. Hampir tidak kelihatan kalau tidak diperhatikan dengan teliti. "Raden Ajeng ini keracunan," kata Wiro seraya berpaling pada Patih dan Kertopati. Tentu saja pernyataan ini membuat kedua orang itu dan Puji Lestari menjadi kaget. Pendekar 212 Wiro Sableng lalu keluarkan kapak saktinya. Sinar putih membersit di kamar itu. Wiro berpaling pada Puji Lestari dan berkata, "Izinkan saya menggores ibu jari ibundamu. Hanya melalui luka racun itu dikeluarkan." Puji Lestari mengangguk. Wiro memandang pada Patih Haryo Unggul. Sang patih juga mengangguk. Lalu Wiro menggoreskan ujung mata kapak ke ibu jari kaki kanan Raden Ajeng Sitihinggil. Ketika ibu jari itu dipencetnya, darah yang keluar tampak berwarna hitam. Wiro mengambilnya sedikit lalu menciumnya. Tercium bau anyir yang aneh. Dia termangu sesaat sambil garuk-garuk kepala, membuat baik Kertopati maupun Haryo Unggul jadi tidak sabaran. "Bagaimana?" bisik sang patih bertanya. Wiro lambaikan tangannya memberi isyarat agar sang patih jangan bertanya dulu. Lalu kapak maut Naga Geni 212 ditempelkannya pada goresan luka dan ibu jari kaki Raden Ajeng Sitihinggil. Perlahan-lahan Wiro mulai kerahkan tenaga dalam. Ternyata tanpa mengerahkan tenaga dalam terlalu banyak, dia berhasil menyedot racun yang ada dalam aliran darah perempuan itu. Mata kapak tampak dilumuri cairan putih. Setelah memperhatikan cairan putih di mata kapak, Wiro mendekati Kertopati dan Haryo Unggul. Dengan suara perlahan agar tidak terdengar oleh Puji Lestari, dia berkata, "Racun yang mengidap di tubuh Raden Ajeng tak akan membunuh.
karena memang bukan racun mematikan, tapi mungkin karena sebelumnya keadaan tubuhnya sangat lemas, maka sekujur tubuhnya jadi seperti lumpuh. Bahkan membuka mata pun dia tak sanggup. Lalu racun apa yang ada dalam tubuh Raden Ajeng? Bertanya Patih Haryo Unggul. Racun mesum, bisik Wiro. Maksudmu? Tanya Kertopati. Racun yang dapat membuat seseorang naik nafsu dan bergairah untuk melakukan hubungan badan. Haryo Unggul terbelalak. Sebaliknya, Kertopati kini menjadi maklum apa sesungguhnya yang telah terjadi. Tapi siapa yang melakukan? Ketika sang patih saat itu tiba-tiba saja ingat akan pintu rahasia di dinding kamar tahanan. Kertopati segera saja luncurkan ucapannya. Siapa lagi? Pasti Jayeng Rono dalam semua ini. Jangan bicara seperti itu, Dimas. Kita harus mencari bukti. Sebaliknya, Jayeng Rono seperti memegang kartu atas dirimu. Ada sepucuk surat yang akan kuperlihatkan padamu. Apakah Panglima itu telah kembali dari luar kota? Patih Haryo Unggul menggeleng. Terdengar suara erangan halus dari arah tempat tidur. Semua orang berpaling. Sesosok tubuh Raden Ajeng tampak bergerak. Kedua matanya terbuka sedikit. Nah, Raden Ajeng mulai sadar, kata Wiro gembira. Puji Lestari langsung memeluk ibunya. Patih Haryo Unggul memberi isyarat pada Wiro. Diikuti Kertopati dan Niluh tua kelungkung, orang-orang itu tinggalkan kamar tersebut. Ini fitnah paling busuk, paling terkutuk, teriak Kertopati selesai membaca surat yang diserahkan Patih Haryo Unggul. Surat itu adalah yang dikirimkan Raden Mas Jayeng Rono yang isinya mengungkapkan keterlibatan Kertopati dan Wiro Sableng dengan gerakan kaum pemberontak. Paman Patih tahu sendiri apa tujuan saya keluar kota, mencari Wiro untuk dimintakan pertolongannya, dan saya kembali kemari untuk membuktikan hal itu. Terus terang, sebelumnya ada keraguan di hatiku, Dimas Kerto. Tapi setelah kau benar-benar kembali dan kini Raden Ajeng tertolong jiwanya, maka keraguan itu pun buyar. Aku mempercayaimu sepenuhnya. Kurasa, kata Wiro sambil garuk-garuk kepala, kalau ada orang tak kembali ke kota raja, orang itu adalah Raden Mas Jayeng Rono. Dia akan jadi Panglima Buronan. Aku yakin memang dia yang mengatur semua kebusukan ini. Dia sengaja menghindar keluar kota untuk melihat perkembangan apakah kedoknya akan terbuka atau tidak. Kini sebagian sandiwaranya telah tersingkap. Pasti dia yang keluar masuk kamar tahanan Raden Ajeng lewat pintu rahasia di dinding kamar. Aku yakin memang dia yang mengatur semua kebusukan ini. Dia sengaja menghindar keluar kota untuk melihat perkembangan apakah kedoknya akan terbuka atau tidak. Ini sebagian sandiwaranya telah tersingkap. Pasti dia yang keluar masuk kamar tahanan Raden Ajeng lewat pintu rahasia di dinding kamar. Pasti dia pula yang memberikan racun mesum itu agar dapat melampiaskan nafsunya. Bukankah Raden Ajeng selalu menolak permintaannya? Tunggu dulu Dimas Kerto. Permintaan apa maksudmu? Bertanya Haryo Unggul. Raden Kertopati sadar kalau telah ketelepasan bicara. Dia berpaling pada Wiro dan berkata, sahabatku, sudah kepalang tanggung. Mengapa apa yang kita ketahui tentang hubungan Jayeng Rono dengan Raden Ajeng di masa lalu masih kita rahasiakan? Mengapa tidak kau tuturkan saja apa yang kau ketahui, apa yang kau dengar ketika mereka bicara di gedung kediaman Raden Ajeng tempo hari? Wiro Sableng jadi garuk-garuk kepala. Kau saja yang menceritakannya pada Paman Patih, Raden, sahut si pendekar. Tapi Kertopati menggeleng. Meskipun aku tahu kebusukan Jayeng Rono, namun sebagai atasan, aku tetap menghormatinya. Pendekar, kau harus ceritakan padaku apa yang kau ketahui.
Sekaligus ini untuk menghilangkan dugaan dan kecurigaan bahwa kalian memang bukan memfitnah. Wiro jadi serba salah. Tiba-tiba seorang prajurit masuk menghadap. Dia melapor bahwa 2 orang perempuan tua yang bekerja di dapur istana pada malam di mana Raden Ajeng diduga diracun orang telah dipanggil dan kini berada di luar. Suruh kedua perempuan itu masuk, perintah Patih Haryo Unggul. 2 perempuan tua itu kemudian masuk dengan wajah keriput penuh ketakutan. Kalian berdua tak perlu takut, katakan terus terang. Pada malam 4 hari lalu, kalian berdua diketahui melayani dan menyediakan makanan untuk Raden Ajeng dan putrinya. Adakah kalian melihat sesuatu keanehan? Kami sama sekali tidak melihat keanehan apa-apa, Patih, jawab 2 perempuan tua berbarengan. Jangan hanya menjawab saja, pikir dulu baik-baik, membentak Haryo Unggul. Salah seorang perempuan tua itu, yakni sang juru masak, tampak ketakutan sekali. Suaranya gemetar ketika berkata, Saya hanya mencuri sepotong daging ayam sisa makanan Raden Ajeng. Tapi itu cuma sepotong kecil, Patih. Dan saya pulang. Saya makan bersama suami saya. Justru itulah pangkal bahala. Apa maksudmu pangkal bahala? Tanya Kertopati. Saya malu menceritakannya, Raden. Jika kau menyembunyikan sesuatu dengan sengaja, kau akan masuk penjara, Nek. Juru masak tua itu jadi tambah kecut. Dengan mulut terkempot-kempot dia berkata, sehabis makan sepotong daging ayam kecil itu, kami merasakan tubuh masing-masing jadi panas. Hawa aneh menggerayangi kami, darah kami seperti bergejolak. Kami diselimuti nafsu dan kami lalu melakukan hubungan badan sampai pagi. Padahal itu tak pernah dan tak sanggup kami lakukan sejak 10 tahun terakhir. Sehabis berkata begitu, nenek juru masak ini menutup mukanya dengan 2 telapak tangan. Wiro menahan cekikikan. Kertopati dan Haryo Unggul tersenyum-senyum, sedang Niluh tua kelungkup tampak merah wajahnya. Tiba-tiba terdengar suara si nenek menangis. Apa-apaan ini? Kenapa kau menangis, Nek? Tanya Wiro. Kalau pencurian secuil ayam itu merupakan kesalahan dan dosa terhadap kerajaan, saya bersedia dihukum. Tapi bagaimana suamiku? Bagaimana anak cucuku? Patih Haryo Unggul memegang bahu si nenek dan berkata, tak ada yang akan menghukummu. Kami hanya ingin tahu apa cuma itu keanehan yang kalian temui malam itu. Ada keanehan lain? Yang jawab nenek pelayan. Dia yang mengantarkan makan malam itu ke kamar Raden Ajeng dan putrinya, lalu pulang lebih dulu. Bagus, ceritakan apa itu? Ujar Kertopati pula. Malam itu setelah makanan siap, tiba-tiba Raden Mas Jayeng Rono masuk ke dapur. Saya ingat sekarang, menyambung nenek juru masak. Raden Mas Jayeng Rono bicara sebentar lalu menyuruh saya pulang karena katanya tugas saya selesai. Saya meninggalkan dapur tapi balik kembali karena selendang saya ketinggalan. Ketika saya masuk ke dalam dapur lagi, saya lihat Raden Mas Jayeng Rono masih di situ. Dia tengah menuangkan sesuatu ke dalam makanan untuk Raden Ajeng. Bagaimana tahu kalau itu hidangan untuk Raden Ajeng? Tanya Kertopati. Karena makanan untuk Raden Ayu Puji sudah dibawa pelayan lebih dulu, dan Raden Jayeng memang mengatur begitu. Kamar itu jadi sunyi senyap. Beberapa pasang mata saling pandang. Kertopati mendekati Haryo Unggul dan berkata, Paman Patih, saya ingat keteranganmu tentang penyelinap malam tadi yang telah membunuh 2 inang pengasuh. Saya yakin kau kini tahu siapa pelakunya. Patih Haryo Unggul mengangguk. Dari mulutnya meluncur kata-kata, memang keparat betul si Jayeng Rono itu. Sudah saatnya aku harus melapor semua perbuatannya pada Sri Baginda.
Tapi kalian berdua masih belum menerangkan hubungan apa yang terjadi antara Raden Ajeng dan Panglima itu. Biarlah saya yang menceritakan. Akhirnya Raden Kartopati membuka mulut. Sekitar 20 tahun lalu, tanpa setahu Sri Baginda, Raden Ajeng menjalin hubungan dengan Jayeng Rono. Hubungan itu sampai menghasilkan 2 orang anak. Pertama Puji Lestari dan kedua Pangeran Anom, yang sampai saat ini masih lenyap dan tak diketahui di mana keberadaannya. Patih Haryo Unggul seperti mendengar suara geledek. Ini bukan karangan atau fitnah Raden. Terkutuk diriku jika memfitnah, sahut Raden Kertopati. Sang Patih menjadi tegang luar biasa. Kedua tangannya terkepal, tanda dia juga sangat geram. Kini aku dapat menduga jelas. Bukan menduga, tapi memastikan, berkata Haryo Unggul dengan mata berkilat-kilat. Manusia yang menyelinap malam tadi ke gedung kediamanku ini dan membunuh 2 inang di atas ranjang adalah Panglima Keparat itu. Wiro menyeringai. Sambil menggaruk kepala dia berkata, aku yang tolol ini pun akan menduga begitu Paman Patih. Jayeng Rono ingin menghabiskan riwayat Raden Ajeng karena takut rahasianya bocor. Sekaligus dia membunuh putranya sendiri karena mengira pasti sang ibu telah memberitahu siapa adanya ayahnya sebenarnya. Manusia gila, tega membunuh darah dagingnya sendiri. Haryo Unggul bangkit dari kursinya. Aku akan menghadap raja saat ini juga, katanya. Kata-kata Haryo Unggul terputus karena seorang prajurit berlari masuk dengan wajah pucat. Merasa terganggu, Patih itu langsung membentak marah. Ada apa kau? Seperti dikejar setan. Tidak dipanggil, kenapa berani masuk? Maafkan saya Patih, jawab si prajurit sambil membungkuk dalam. Sesuatu telah terjadi. Raden Ajeng yang tadi baru saja siuman dan sempat makan serta minum kedapatan bunuh diri. Dia membenturkan kepala ke dinding batu. Tak seorang pun dapat mencegah. Begitu tiba-tiba dan tak terduga. Gusti Allah, seru Patih Haryo Unggul. Dan semua orang yang ada di ruangan itu sama menghambur keluar. Paman Patih, Raden Kartopati cepat berkata, saya harap Paman tidak usah menceritakan rahasia kehidupan Raden Ajeng yang gelap itu. Itu hanya akan menambah kalut pikiran Sri Baginda dan sekaligus menimbulkan rasa bencinya terhadap Raden Ayu Puji Lestari. Jika Sri Baginda sampai ketelepasan bicara dan Raden Ayu mengetahui sebenarnya dirinya, bukan mustahil gadis itu pun akan mengikuti jejak ibunya, bunuh diri. Patih kerajaan itu termangu sesaat. Akhirnya dia berkata, kalian tak usah khawatir, aku akan bertindak sebijaksana mungkin. Soal aib Raden Ajeng menjadi rahasia kita bersama. Di dalam goa yang terletak di timur kaki Gunung Merbabu itu, Raden Jayeng Rono menerima kedatangan orang kepercayaannya yang baru saja kembali dari kota raja. Kabar buruk untukmu Panglima, kabar buruk bagi kita semua, berkata orang kepercayaan itu. Aku sudah menduga, jawab sang Panglima seraya memandang keluar gua di mana sekitar 300 prajurit yang dibawanya dari perbatasan duduk bertebaran di bawah kemah-kemah. Katakan berita buruk apa yang kau bawa? Jayeng Rono mengusap wajahnya yang sudah hampir seminggu tidak dicukur. Tangan kanannya bersitekan pada hulu keris Kiai Gajah Putih yang sengaja diselipkannya di pinggang sebelah depan. Dengan memegang hulu senjata sakti itu, dia merasakan adanya sedikit ketenangan. Sri Baginda memerintahkan penangkapan Panglima. Siapa yang dapat menangkap Panglima hidup atau mati akan mendapat hadiah 100 tael emas. Raden Mas Jayeng Rono sesaat terkesiap. Kemudian dia tertawa gelak-gelak.
Kepala Jayeng Rono tidak semurah itu harganya, katanya. Hai, apalagi yang kau ketahui di kota raja? Perintah penangkapan itu telah disebar ke seluruh pelosok kerajaan. Lupakan dulu segala perintah gila itu. Apakah kau melihat Kertopati di kota raja? Berkata Jayeng Rono. Orang kepercayaan itu mengangguk. Bukan dia seorang panglima. Kawannya pemuda gondrong yang seperti berotak miring itu juga ada di kota raja bersama pemuda berpakaian serba abu-abu. Pendekar 212 Wiro Sableng, desis Jayeng Rono. Suaranya jelas terdengar agak bergetar. Berita paling hebat Panglima, Raden Ajeng Sitihinggil ditemukan mati bunuh diri. Tentu saja Jayeng Rono terkejut mendengar keterangan ini. Namun dia tak mau memperlihatkan perubahan air mukanya. Sambil mengusap janggutnya yang meranggas kasar, dia berkata perlahan, kematian memang lebih baik bagi perempuan itu. Ada hal lain yang perlu kau sampaikan. Yang satu ini sangat tidak pasti Panglima. Saya merasa seperti ada yang menguntit gerak-gerik saya waktu kembali kemari. Sepasang mata Jayeng Rono membeliak. Berarti kau berbuat tolol. Suruh menghadap perwira ke-1 sekarang juga, bentak Jayeng Rono. Tak lama kemudian orang yang disebut sebagai perwira ke-1 itu muncul menghadap. Dalam jajaran bala tentara kerajaan sebelumnya, dia adalah perwira muda yang dekat hubungannya dengan Jayeng Rono. Ketika dia ikut membelot bersama atasannya itu, Jayeng Rono langsung mengangkatnya menjadi perwira ke-1. Bersama dia masih ada 2 wakil lagi yang masing-masing disebut perwira kedua dan perwira ketiga. Siapkan pasukan, kita harus segera berangkat ke lereng Sigumpil saat ini juga. Ada perkembangan baru agaknya Panglima. Ya, kemungkinan besar orang-orang kerajaan sudah mencium kedudukan kita di sini. Saya akan siapkan pasukan, saya usul kita bergerak menembus hutan Tronggowereng. Lebih cepat dan sulit dijejak lawan. Tak percuma kau kuangkat jadi wakil utamaku, memuji Jayeng Rono. Satu hal lagi, kapan tokoh silat bergelar titisan Rahwono itu berjanji akan bergabung bersama kita. Sebelum perwira ke-1 menjawab, terdengar angin bersiul dan orang bicara. Aku sudah hadir di sini Panglima. Orang-orang yang ada di situ termasuk Jayeng Rono jadi terkesiap. Berpaling ke kiri, mereka sama melihat seorang lelaki bertubuh tinggi, besar gemuk, dan perut buncit. Dia hanya mengenakan sehelai celana hitam bertelanjang dada dengan kalung akar bahar yang besar pada lehernya. Dia memakai topi berbentuk aneh. Wajahnya angker luar biasa. Sepasang mata besar merah, hidung lebar ditambah cambang bau. Mulutnya selalu terbuka, memperlihatkan gigi-gigi yang besar serta taring yang mencuat keluar. Di pinggangnya dia membawa sebuah penggada hitam terbuat dari batu keras. Inilah senjatanya. Penggada ini diikat dengan rotan kecil. Potongan tubuh serta tampang orang ini memang mirip tokoh Rahwana dalam cerita pewayangan. Tanda dia memiliki kepandaian tinggi dibuktikan dengan kehadirannya yang tiba-tiba tidak diketahui oleh sekian ratus pasukan. Bahkan tidak disadari oleh Jayeng Rono dan pembantu-pembantunya. Syukur kau sudah ada di sini sahabat. Jayeng Rono menunjuk kegembiraannya sambil menepuk-nepuk bahu Rahwono yang gemuk gempal. Yang ditepuk menyeringai. Ketika bicara, napasnya menebar hawa busuk yang tidak sedap. Sebelum kemari aku sudah menghubungi kawan-kawan kita di utara. Mereka siap menyambut dan bergabung dengan kita di sebelah timur lereng Sigumpil. Bagus, kita berangkat sekarang juga, ujar Jayeng Rono. Dengan cepat seluruh pasukan yang berjumlah sekitar 300 orang itu disiapkan.
Ketika mereka hampir hendak berangkat dari arah barat, tiba-tiba terlihat pantulan-pantulan sinar yang menyilaukan menyambar. Sambaran ini menerpa wajah Jayeng Rono beberapa kali, membuat Panglima Buronan ini terkesiap berubah parasnya dan memandang ke arah kejauhan. Di puncak sebuah bukit kecil yang tandus tanpa pepohonan sejarak 300 tombak dari tempat dia berada, Jayeng Rono melihat satu sosok berpakaian serba putih tegak bertopang pada sepotong tongkat bambu kecil. Pada tangan kanannya orang ini memegang sebuah benda, yakni sebuah kaca bulat. Kaca ini digerak-gerakannya berulang kali ke arah sinar matahari yang kemudian mengeluarkan pantulan menyilaukan. Pantulan yang menyilaukan inilah yang menyambar wajah Jayeng Rono, dan agaknya memang sengaja ditujukan kepadanya. "Rahwana," kata Jayeng Rono, "kau dan yang lain-lainnya tunggu di sini. Aku akan menemui orang di puncak bukit itu. Aku tidak akan lama." "Siapa orang itu, Panglima?" tanya perwira ke-1, sementara titisan Rahwana hanya menyeringai dan seperti tidak acuh. Jayeng Rono tidak menjawab. Setengah berlari dia menuju puncak bukit kecil. Hatinya sangat tidak enak. Sesaat kemudian Jayeng Rono sampai di hadapan orang di puncak bukit. Ternyata dia adalah seorang kakek tua berwajah klimis, bibirnya dihias kumis putih melintir tetapi halus. Dia mengenakan celana dan selempang kain putih, kepalanya terbungkus kain putih. Walaupun wajah orang ini sama sekali tidak seram, namun diam-diam Jayeng Rono merasakan ketakutan di hatinya. Di hadapan si orang tua, Panglima Buronan Menjura hampir berlutut seraya menyebut, "Guru." Orang tua itu sesaat menatap Jayeng Rono, mulai dari topi tingginya yang penuh debu, pakaian yang bagus tapi kotor, sampai ke kakinya yang mengenakan kasut kulit. "Jayeng, seharusnya tempatmu di kota raja. Mengapa kau berada di daerah terpencil ini?" Orang tua itu tiba-tiba menegur dengan suara datar. Jayeng Rono tak bisa menjawab. Agaknya kota raja tidak bersahabat lagi denganmu, Jayeng. Karena Jayeng Rono hanya menunduk dan tidak bisa menjawab, maka orang tua itu kembali berkata, "Baiklah Jayeng, kau punya 1000 alasan untuk tidak menjawab pertanyaanku. Aku ingin menyelesaikan urusan ini secara cepat. Kembalikan Kiai Gajah Putih padaku." Kagetlah Panglima Buronan ini hingga kepalanya tersentak mendongak. "Guru, apa maksudmu?" tanya Jayeng Rono. "Kau tak perlu bertanya, kau tahu apa maksudmu, jelas. Bahkan sangat jelas. Aku meminta kau mengembalikan keris sakti itu. Tapi bukankah sudah guru berikan dan wariskan padaku?" "Betul," sahut si orang tua, "tapi dengan perjanjian bahwa kau tidak boleh melanggar pantangan yang dulu ku sebutkan. Jangan kau mengatakan tidak ingat atau lupa atau hilaf. Aku sangat benci dengan manusia-manusia yang mencari 1001 alasan untuk menyatakan dirinya benar." Jayeng Rono terdiam, tenggorokannya turun naik. "Aku telah melanggar pantangan, Guru," berkata Jayeng Rono dengan suara bergetar. "Aku telah berzina." "Kau bukan hanya berzina, Jayeng, tapi bahkan kau memperkosa. Dan orang yang kau perkosa itu kemudian mati bunuh diri akibat penderitaan dan kehancuran harga diri yang tidak dapat ditanggungnya lagi. Mana senjata itu?" Seorang tua ulurkan tangan kirinya. "Guru, saya mohon ampunmu. Saya berjanji tidak. Saya bersumpah untuk tidak melakukan hal itu lagi." Orang tua itu tersenyum tawar. Janji dan sumpah itu cukup hanya satu kali. Kalau dilanggar namanya bukan janji atau sumpah lagi. Waktuku tidak banyak. Aku mendapat firasat bahwa daerah sekitar sini akan menjadi medan pertumpahan darah. Serahkan Kiai Gajah Putih padaku atau
Haruskah aku mengambilnya sendiri? Guru, permintaanmu akan kupenuhi, tapi bolehkah aku mengembalikannya nanti setelah urusanku selesai? Paling lambat dalam waktu 30 hari. Orang tua itu gelengkan kepala. Aku minta sekarang dan harus dapat sekarang. Aku tak ingin segala dosa dan kekejian melumuri senjata itu lebih banyak. Karena merasa terdesak, tak mungkin lagi membantah. Akhirnya Jayeng Rono berkata, baiklah guru, kalau begitu keputusanmu, Kiai Gajah Putih ku kembalikan padamu. Lalu dengan sikap setengah berlutut, Jayeng Rono menarik keris Kiai Gajah Putih dari pinggangnya dan mengulurkan kedua tangan untuk menyerahkan senjata itu dengan sikap berkhidmat. Tapi baru setengah gerakan mengulurkan tangan dibuat Jayeng Rono, tiba-tiba tangan kanan dan kiri membuat gerakan lain dan secepat gerakan kilat, keris Kiai Gajah Putih meluncur keluar dari sarungnya. Sinar putih menyilaukan berkiblat. Ujung senjata itu menghujam ke arah dada orang tua berselempang kain putih. Tenang sekali orang tua itu gerakan tangan kanannya. Tongkat bambu kecil yang dipegangnya mencuat ke atas untuk memukul pergelangan tangan Jayeng Rono. Tapi lebih cepat dari itu, dari jurusan lain tiba-tiba menderu sebuah batu berbentuk 4 persegi panjang berwarna hitam. Batu itu menghantam tangan kanan Jayeng Rono dengan keras hingga Panglima buronan ini terpeki kesakitan. Lepaskan keris sakti di tangannya. Senjata itu mental ke udara. Orang tua berpakaian putih melompat, tongkat bambunya dilemparkan ke arah keris. Begitu keris dan bambu beradu, kedua benda itu saling bertempelan. Ketika bambu jatuh ke bawah dan keris sakti yang menempel di situ segera diambilnya. Kini tinggal sarungnya yang masih berada di tangan Jayeng Rono. Bersamaan dengan melesatnya batu hitam tadi, menderu pula satu gelombang angin dahsyat, sehingga baik Jayeng Rono maupun si orang tua berpakaian serba putih sama-sama roboh ke tanah. Sambil memegang keris Kiai Gajah Putih tanpa sarung di tangan kanan, orang itu cepat berdiri tegak, sementara Jayeng Rono bangkit agak sempoyongan. Memandang berkeliling dua orang yang tegak di puncak bukit tandus itu, dapatkan 3 penunggang kuda mengelilingi mereka. Kedua orang ini adalah Raden Kertopati, kepala pasukan Kota Raja, Pendekar 212 Wiro Sableng, dan Niluh, tua kelungkung yang masih tetap dengan samarannya seperti pemuda berpakaian serba kelabu. Wiro Sableng melompat dari kudanya, memungut batu hitam yang merupakan pasangan kapak maut naga geni 212 yang tadi dilemparkannya untuk menghantam tangan Jayeng Rono. Ketika Wiro menyelipkan batu hitam itu ke balik pinggangnya, orang tua berpakaian putih di samping kirinya terdengar berdehem beberapa kali hem. Jadi itulah tadi pukulan benteng topan melanda samudra. Sudah lama mendengar, baru sekali ini melihat dan merasakan. Tentu saja murid Eyang Sinto Geneng kaget sekali ketika melihat kenyataan. Orang tua tak dikenal itu mengetahui nama pukulan yang tadi dilepaskannya. Pemuda ini hanya bisa menyeringai dan garuk-garuk kepala. Untuk pertanyaan siapa orang tua itu sebenarnya dia merasa sungkan. Apalagi keadaan saat itu sama sekali tidak tepat. Raden Mas Jayeng Rono, kami datang menjalankan perintah Sri Baginda, menangkapmu dan membawamu ke kota raja. Dari atas punggung kuda Raden Kertopati mengeluarkan suara lantang. Jayeng Rono tertawa dingin. Rupanya kau mengharapkan 100 keping emas itu, Kertopati.
hingga jauh-jauh datang turun tangan sendiri, bukan membawa pasukan tapi mengajak gembel-gembel ini. Yang dimaksud Jayeng Rono dengan gembel-gembel itu tentu saja Wiro Sableng dan Niluh Tua Klungkung. Gadis yang menyamar jadi pemuda itu menjadi marah sekali dan siap melompati Jayeng Rono, tapi Wiro memberi isyarat agar tidak bertindak. Raden Mas, kau memiliki sederet dosa dan kesalahan yang harus kau pertanggungjawabkan di hadapan Sri Baginda, berkata Raden Kertopati tanpa mengacuhkan ejekan orang. Coba katakan apa dosa dan kesalahanku itu, ujar Jayeng Rono seraya berkacang pinggang. Pertama, kau diketahui selama ini terlibat membantu kaum pemberontak, dan saat ini diketahui tengah hendak bergabung dengan mereka di Bukit Sigumpil dengan maksud merongrong dan menjatuhkan kerajaan. Kedua, kau penyebab kematian Raden Ajeng Siti Hinggil. Ketiga, kau pula yang diketahui membunuh 2 orang inang pengasuh karena menduga mereka adalah Raden Ajeng dan putrinya. Masih banyak lagi sederet dosa dan kesalahanmu yang kurasa tak perlu disebutkan. Tapi ada satu kesalahan yang perlu kuungkapkan saat ini. Kau bersama Kalaserenggi melakukan penghadangan dengan membuat perangkap lubang maut terhadapku yang menyebabkan beberapa pengawalku menemui ajal, termasuk seorang perwira muda. Jayeng Rono merasa geram mendengar kata-kata yang dilontarkan Kertopati itu. Tuduhan tanpa bukti, fitnah busuk. Raden Ajeng bunuh diri, apa sangkut pautnya dengan diriku? Aku berada di sini dalam menjalankan tugas untuk menghancurkan kaum pemberontak, malah dituduh berhubungan dengan pemberontak. Fitnah, kau pandai memutarbalikan kenyataan Kertopati. Jika Raden Ajeng memang mau mampus, ya mampus saja. Apa sangkut pautnya dengan diriku? Dan soal jebakan lubang maut yang kau katakan itu lagi-lagi fitnah. Orang tua berpakaian putih maju 2 langkah. Dengan gerakan kilat dia merampas sarung keris Kiai Gajah Putih dari pegangan Jayeng Rono. Lalu orang tua itu berkata, Jayeng Rono, ada pepatah, tangan mencengcang, bahu memikul. Ada juga ujar-ujar, siapa menggali lubang, dia bakal masuk ke dalamnya. Lalu masih ada lagi, siapa yang berbuat dosa dan kesalahan, dia yang akan menanggung. Nah, di hadapan orang-orang utusan kerajaan itu, pertanggungjawabkanlah semua perbuatanmu. Habis berkata begitu, si orang tua putar tubuhnya dan tinggalkan tempat itu. Guru, jangan pergi dulu, seru Jayeng Rono. Dalam keadaan terjepit seperti itu, tentu saja dia sangat mengharapkan pertolongan gurunya. Tapi sang guru melangkah terus dengan tegar. Oleh pun tidak terdengar suara tertawa mengekeh. Jayeng Rono berpaling dengan hati panas. Yang tertawa adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Gurumu sendiri tidak peduli. Nah, kepada siapa kau minta pertolongan sekarang, Panglima Buronan? Gembel keparat, kau juga seorang buronan dari penjara kerajaan, hardik Jayeng Rono. 4 sosok tubuh berkelebat lalu tegak di kiri kanan Jayeng Rono. Yang sebelah kanan adalah Titisan Rahwono, lalu yang lain-lain adalah perwira ke-1, perwira ke-2, dan perwira ke-3, para pembantu Jayeng Rono. Ada apa ribut-ribut di sini? Siapa mereka? Titisan Rahwono membentak sambil memandangi orang-orang di hadapannya. Rupanya Cakil 1 ini ikut bergabung dengan Raden Mas, kata Kertopati yang tetap menyebut bekas atasannya itu dengan panggilan gelar kehormatan. Dia memang sejak lama dicari kerajaan. Bagus, sekali turun tangan 2 pentolan sesat bisa ditangkap. Kalian cecunguk-cecunguk hendak menangkap kami, adalah Titisan Rahwono tertawa bergelak sambil usap-usap dadanya dengan tangan kiri, sedang tangan kanan mengusap kepala gada batu di pinggang.
Kalau bermimpi, bermimpilah yang enak-enak. Jangan mimpi minta mampus. Kota raja jauh dari sini. Siapa yang menggotong mangkai kalian ke sana? Kembali titisan Rahwana bergelak. Suara gelaknya ditimpali oleh suara gelak yang lebih keras. Demikian kerasnya hingga titisan Rahwana dan yang lain-lain merasakan jalan darah mereka seperti tersentak-sentak dan dada berdebar-debar. Yang tertawa ini siapa lagi kalau bukan Pendekar 212 Wiro Sableng. Dan waktu itu dia mengerahkan tenaga dalamnya lebih dari separuhnya. Cakil berperut kembung ini memang lucu tampang dan lucu bicara, Raden Kertopati. Jika dia nanti kita tangkap, sebaiknya dijadikan badut saja untuk menghibur keluarga istana. Bangsa terendah berbulu haram jadah, teriak titisan Rahwana lalu cabut gada batunya dari lilitan rotan di pinggang Jayeng Rono yang melihat kesempatan segera berkata, kalian hadapi antek-antek kerajaan ini. Aku mau tahu sampai di mana besar mulut mereka. Ketika titisan Rahwana dan 3 perwira bergerak mengurung, Jayeng Rono pergunakan kesempatan untuk berbalik dan lari menuruni lereng bukit ke arah pasukan yang menunggu. Melihat ini, Raden Kertopati segera mengejar. Karena dia menunggang kuda, maka sesaat saja berhasil mengejar. Dari atas punggung kuda, Kertopati melompati bekas atasannya itu hingga kudanya jatuh bergulingan di sepanjang lereng bukit. Perkelahian antara mereka tak dapat dihindari lagi. Dari arah bukit, ratusan prajurit yang melihat kejadian itu segera menyerbu ke atas. Di atas bukit kini tinggal Pendekar 212 Wiro Sableng dan Niluh Tua Kulungkung berdua menghadapi titisan Rahwana serta 3 perwira. 3 perwira yang membelot ini sebelumnya sudah mengetahui kehebatan Pendekar 212 Wiro Sableng. Karena mereka biarkan saja titisan Rahwana menghadapi pendekar berambut gondrong itu, sementara mereka memilih lebih baik mengeroyok pemuda baju kelabu yang mereka anggap lebih empuk dijadikan lawan. Tapi ketiganya segera kena batu. Begitu mereka bergerak menyerbu, pemuda berpakaian kelabu itu segera menghantam dengan pukulan membelah. Kedua telapak tangan dirapatkan, jari disusun dan dinaikkan menyentuh kening. Ketika kedua tangan itu dipecah dan dihantamkan ke bawah, 3 perwira yang menyerang merasakan seperti ditarik ke kiri dan ke kanan. Ketiganya terbanting ke tanah. 1 tak bangun lagi, 2 tegak dengan sempoyongan. 1 diantaranya merasakan dadanya mendenyut sakit, tapi bersama kawannya berlalu nekat menyerbu kembali. Perkelahian 2 lawan 1 berlangsung hanya 2 jurus. Memasuki jurus ketiga, salah satu dari mereka mencelat dimakan tendangan kaki kanan Niluh Tua Kulungkung. Kawannya segera cabut sebilah golok pendek. Dengan senjata ini dia menyerbu pemuda berbaju kelabu itu. Setelah menggempur habis-habisan selama 3 jurus, akhirnya goloknya terlepas mental dari tangan, dan di saat yang sama jotosan tangan kiri menerobos ulu hati. Perwira terakhir ini terlempar semburkan darah segar dan tak bangkit lagi. Meskipun bertubuh gemuk, besar, dan buncit, namun titisan Rahwana memiliki gegesitan luar biasa. Tubuhnya berkelebat cepat kian kemari, gada batunya menderu-deru pulang balik mengeluarkan suara angker. Hanya sayang dia tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa sebenarnya. Setelah menggempur 5 jurus terus-menerus tanpa mampu menyentuh apalagi merobohkan lawannya, titisan Rahwana keluarkan pekik aneh. Gerakan ilmu silatnya tiba-tiba berubah, dan satu hal yang luar biasa terjadi. Wiro melihat lawannya itu berubah bentuk, kepalanya jadi 2 dan tangannya jadi 4. Gila, ilmu iblis apa ini?
memaki Wiro dalam hati. Baru saja dia memaki begitu, 4 tangan melabrak ke arah tubuhnya. 2 merupakan pukulan gada hitam, 2 lagi cengkraman ganas. Edan, teriak murid Sinto Gendeng dan cepat melompat mundur seraya hantamkan tangan kanan, lepaskan pukulan kunyuk pelempar buah. Tapi sungguh luar biasa, pukulan sakti yang disertai aliran tenaga dalam tinggi itu seperti menembus dinding angin, sama sekali tidak berbekas dan lewat begitu saja di tubuh lawan. Cakil ini memiliki ilmu siluman rupanya, desis Wiro geram. Aku mau lihat apakah dia mampu menghadapi ini. Lalu Wiro keluarkan kapak naga geni 212 dan batu hitam 4 persegi yang tersisip di pinggangnya. Selagi lawan merangsek coba menghampirinya, Wiro gosokkan batu hitam ke mata kapak sambil mulutnya merapal mantra bus. Lidah api mencuat antara mata kapak dan batu hitam. Titisan Rahwono menjerit setinggi langit. Kepalanya yang tadi tampak 2 kini kembali 1. Tangannya yang tadi terlihat 4 kini kembali 2. Sekujur wajah dan tubuhnya tampak hangus melepuh. Dia menjerit keras, jatuhkan diri, dan bergulingan di tanah. Tubuh tak bernyawa itu baru berhenti ketika terganjal oleh semak belukar pendek di lereng bukit. Pendekar 212 Wiro Sableng balikan tubuh ketika mendengar suara riuh ratusan prajurit menaiki bukit dan mengurung Kertopati yang berkelahi mati-matian menghadapi Jayeng Rono sebagai panglima bala tentara kerajaan. Tentu saja Jayeng Rono memiliki kepandaian silat, kesaktian dan tenaga dalam yang jauh lebih tinggi dari Kertopati. Karenanya setelah bertahan lebih dari 20 jurus, pukulan-pukulan tangan kosong lawan mulai membuat Kertopati terdesak hebat. Salah satu matanya tampak matang biru dilanda jotosan, buat penglihatannya terganggu. Dadanya seperti melesak disambar ujung kaki lawan. Ketika sekali lagi satu jotosan mendarat di lambungnya, tak ampun lagi. Kertopati tersungkur ke tanah. Megap-megap berusaha bangun tapi tak sanggup. Ratusan prajurit yang tunduk pada Jayeng Rono berteriak riuh rendah. Cincang kepala pasukan itu, teriak Jayeng Rono. Maka laksana air bah ratusan prajurit melompat ke depan dengan berbagai senjata, mulai dari tombak sampai pedang, mulai dari golok sampai kelewang. Ajal Raden Kertopati agaknya tidak tertolong lagi. Dari atas bukit 2 sosok tubuh lari laksana terbang. Yang di sebelah depan membentak menggelegar, tanda dia kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Tahan, siapa berani mendekati kepala pasukan itu berarti minta mampus. Meski mendengar jelas peringatan itu, namun ratusan prajurit yang berpikir dangkal itu mana mau mengerti. Mereka tetap menyerbu untuk mencincang lumat tubuh Raden Kertopati. Wiro garuk kepala. Tak ada jalan lagi sahabat, bisik Niluh tua Kelungkung. Dia melihat saat itu tangan kanan Wiro sudah berubah menjadi putih keperak-perakan dan membersihkan sinar berkilauan penuh angker. Hantam! Maka pendekar 212 Wiro Sableng hantamkan tangan kanannya ke arah kelompok prajurit yang paling dekat mengancam keselamatan Raden Kertopati. Pukulan sinar matahari, teriak Jayeng Rono lekas menghindar. Tapi terlambat, sinar putih menyilaukan disertai hawa panas luar biasa berkiblat seperti hendak membelah bumi. Puluhan prajurit yang tadi nekat akan mencincang Kertopati mencelat mentar. 16 meregang nyawa seketika, 12 lainnya tergelimpang pingsan dengan tubuh penuh luka bakar. Jerit dan erangan bercampur jadi satu dengan debu tanah bukit yang berterbangan ke udara. Ketika debu turun perlahan-lahan, suasana di lereng bukit itu sehening di pekuburan. Tak seorang pun berani bergerak. Panglima Keparat, kau mau lari kemana? Terdengar teriakan Niluh tua Kelungkung. Kejar dia, jangan sampai lolos, terdengar suara Kertopati. Suaranya lemah sekali dan saat itu
Dia duduk menjelapok di tanah. Wiro bertindak cepat ketika dilihatnya Jayeng Rono melarikan diri ke arah rimba belantara di lereng bukit sebelah kanan. Meskipun Jayeng Rono tidak memiliki ilmu lari secepat yang dipunyai Wiro Sableng, tapi karena jarak mereka saat itu terpisah jauh, bekas panglima itu berhasil mencapai hutan dan menyelinap lenyap. Ketika Wiro baru sampai di tepi hutan, "Sialan, kemanapun kau lari akan kukejar," gertak Wiro. Di dalam hutan yang cukup lebat itu, Wiro mengejar sambil memasang telinga. Memang ketajaman pendengaran satu-satunya yang sangat membantu di daerah seperti ini, di mana sulit tembus memandang. Setelah lari dan memasuki rimba belantara cukup lama dan masih belum mengetahui ke jurusan mana Jayeng Rono melarikan diri, Wiro jadi penasaran. Dia memanjat ke atas pohon dan memperhatikan keadaan di bawahnya. Tak ada gerakan, tak terdengar apa-apa, tak tampak Jayeng Rono. Wiro bergayut ke pohon lain, pindah lagi ke beberapa pohon lainnya sampai akhirnya telinganya mendengar suara tarikan napas di bawahnya. Memandang ke bawah, ternyata dilihatnya orang yang dikejar duduk di atas cabang pohon yang sama, 2 cabang di sebelah bawah. Jayeng Rono memandang berkeliling. Dia merasa lega karena tak terlihat tanda-tanda pengejarnya berada di sekitar situ. Lalu memutuskan untuk mendekam terus di cabang pohon. Dia sama sekali tidak tahu kalau Wiro sudah ada di atasnya. "Manusia satu ini pantas dimandikan dulu sebelum kutangkap," kata Wiro dalam hati. Dari tadi memang dia sudah tidak tahan oleh rasa yang terus-menerus menekan bagian bawah tubuhnya. Celana putihnya diperosotkan ke bawah. Sesaat kemudian mengucurlah cairan putih kekuningan jatuh ke bawah dan mendarat di atas kepala Jayeng Rono. Tentu saja kagetnya Jayeng Rono bukan kepalang ketika merasa ada air hangat dan agak bau mengucur membasahi kepalanya. Dirabahnya rambutnya sesaat, lalu dia mendongak. Justru ini membuat air mancur itu menghantam mukanya. Sebagian menyiram matanya, sebagian lagi ada yang masuk ke dalam mulutnya. "Setan!" rutuk Jayeng Rono ketika melihat sosok tubuh yang ada 2 cabang di atasnya. Dia menghantam dengan pukulan tangan kosong. 2 cabang di sebelah atas patah berantakan. Angin pukulannya terus menyambar ke arah Wiro. Murid Shinto Gendeng keluarkan suara bersiul. Tanpa sempat menarik kembali celananya, dia balas menghantam ke bawah, kali ini dengan pukulan angin puyuh. Hutan itu seperti dilanda puting beliung. Pohon besar di mana Wiro dan Jayeng Rono berada bergoyang-goyang seolah hendak tercabut dari akarnya. Ranting dan daun-daun gugur meranggas. Jayeng Rono merasakan tekanan hebat, bukan saja karena pukulan yang dilemparkan Wiro, tapi karena angin pukulannya tadi ikut terseret dan balik menghantam dirinya sendiri. Dia coba menggapai berpegangan pada batang pohon, tapi melesat karena batang pohon itu licin, tertutup lumut. Tak ampun tubuhnya mental ke bawah bersama patahan cabang yang tadi didudukinya. Dia coba andalkan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya dan jungkir balik di udara agar dapat turun ke tanah dengan kedua kaki lebih dahulu. Tapi terpaan angin pukulan yang datang dari atas membuat tubuhnya limbung. Gerakannya tidak karuan. Dia sampai di tanah dengan kepala lebih dahulu. Bekas panglima kerajaan ini mati dengan kepala pecah dan leher patah. Wiro garuk kepala, melompat dan turun ke bawah lewat patahan cabang-cabang pohon. Kembali dia garuk-garuk kepala ketika melihat mayat Jayeng Rono. Seseorang menyeruak pohon berdaun lebar di belakangnya. Wiro cepat berbalik. Yang datang ternyata Niluh tua kelungkung. "Mampus juga akhirnya," kata Wiro sambil menunjuk ke arah mayat Jayeng Rono. Gadis yang menyamar jadi pemuda itu sesaat memandang ke mayat
Jayeng Rono ketika dia berpaling ke arah Wiro. Tiba-tiba saja dia membalikkan tubuh. Kau kenapa sahabat? Tanya Wiro heran. Orang gila. Gila, siapa yang gila? Wiro terheran-heran. Rapikan dulu celanamu, teriak sang dara. Wiro memandang ke bawah. Astaga, ternyata sehabis mengencingi Jayeng Rono dari atas pohon tadi, dia masih belum membereskan celananya. Cepat-cepat pemuda ini tarik celana putih ke atas sambil menyengir. Ruangan besar tempat pertemuan dalam istana itu penuh sesak oleh orang banyak yang ingin mendengarkan beberapa keputusan yang telah diambil oleh Sri Baginda. Di antara tokoh kerajaan tampak pula duduk seorang pendekar 212 Wiro Sableng bersama sahabatnya Niluh Tua Kelungkung. Mereka sengaja mengambil tempat duduk agak sebelah belakang. Patih Haryo Unggul baru saja selesai membacakan keputusan raja atas pengangkatan Raden Kertopati menjadi panglima pasukan kerajaan yang baru. Untuk itu gelarnya pun dirubah dari hanya Raden menjadi Raden Mas. Selesai pembacaan pengumuman pengangkatan Kertopati menjadi kepala pasukan kerajaan yang baru itu, maka Kertopati naik ke mimbar untuk membacakan pula keputusan raja mengenai pengangkatan kepala pasukan kota raja yang baru. Dalam surat keputusan itu disebutkan bahwa sesuai dengan jasa-jasa yang sangat besar dan cukup banyak, maka pendekar 212 Wiro Sableng diangkat menjadi kepala pasukan kota raja. Sedang pemuda sahabatnya yang sampai hari ini tidak diketahui pasti siapa namanya dijadikan wakil kepala pasukan kota raja merangkap pembantu khusus kepala pasukan kerajaan. Untuk itu kami harapkan kedua tokoh kerajaan yang baru itu naik ke mimbar. Begitu Raden Mas Kertopati menutup pembacaan keputusan raja. Semua orang berpaling ke deretan kursi sebelah belakang di mana Wiro Sableng dan sahabatnya itu tadi tampak duduk, dan terjadilah kehebohan. Kedua orang itu tak ada lagi di sana. Beberapa orang mengejar keluar ruangan sampai ke langkan dan halaman istana, tapi dua pemuda itu raib tanpa seorang pun tahu kemana perginya. Tamat. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.